Wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama ya. Nah, di hadapan saya ini sudah ada bahan bonsai waru India ya. Ada dua bahan yang saya kasih gerak dasar, dan di sana ada bahan yang saya sudah setel nanti ke depannya. Mungkin yang saya mau lakukan ada beberapa untuk yang saya rencana mau pecah batang ya depan, karena setel untuk cangkoknya saya kasih agak sedikit jauh sama pangkal batang bawah untuk cabangnya. Nah, di sini terlihat ya, ada dua bahan yang saya kasih untuk yang gerak dasar ya. Ini saya sedikit mau bercerita untuk teman-teman. Ini dulu biasa saya kalau di induan ya, induan utama saya kasih lilit kawat, setelah gerakan sempurna baru saya cangkok. Ini saya kemarin mencoba dari budidaya cangkok ini kira-kira sejari segini ya, kecil sedikit. Nah, ini saya lakukan pencangkokan. Nah, setelah saya lakukan pencangkokan, saya ya turun cangkok, akarnya full, saya lilit kawat, langsung saya tanam di polybag, dan ternyata ini mau ya, tapi dengan satu catatan untuk akarnya full. Ini saya mau lakukan pengecekan untuk akarnya dulu. Nah, mungkin kalau akarnya bagus akan saya langsung lakukan penanaman dengan penguraian, tapi kalau enggak paling saya tanam begini saja, yang penting subur, nanti baru lakukan proses ulang untuk pencangkokan pada pangkal batang untuk mengeluarkan akar baru. Oke, saya mau langsung coba untuk ini pembongkaran pelilitan kawat, karena di sini sudah tampak terlihat subur ya untuk daun-daunnya. Jadi sudah mampu untuk siap masuk ground, dan saya rasa untuk waru aman, tapi untuk penanaman di ground tetap kita kasih penutup di atas ya agar lembab. Mungkin ini akarnya belum terlalu banyak ya, tapi untuk waru insya Allah aman. Saya pernah mencoba untuk seperti ini, nanti saya tunjukkan untuk teman-teman dulu proses seperti ini juga, tapi dengan sedikit tip yang berbeda. Kalau ini turun cangkok saya lilit kawat, saya tanam di polybag yang sudah ada di lahan ground, saya lilit di bahan induan. Setelah sempurna untuk gerak dasar baru saya cangkok, kemudian saya tanam di lahan ground begitu saja, tidak saya proses untuk penguraian akar, dan saya lakukan untuk pencangkokan batang pangkal bawah. Di video kemarin sudah saya update ya untuk teman-teman. Oke, saya mau langsung mencoba untuk ini pembongkaran kawat dulu, yang bahan yang ini dulu. Mungkin nanti yang agak tinggi, yang di tengah itu mungkin saya ya, karena setel cangkoknya agak tinggi untuk cabangnya. Saya mau mencoba pembongkaran untuk bahan yang satu ini dulu. Tentunya seperti kita sama-sama belajar ya. Kita proses seperti ini, kita bisa belajar dengan kita praktek ya. Saya mau coba untuk lakukan pelepasan untuk kawat bonsai dulu, karena di sini sudah ada perkembangan untuk tingkat kesuburan di atas. Jadi terus ini kawatnya lilitannya sudah sedikit masuk ke kambium ya. Saya akan lakukan sedikit pruning.
cukup ya untuk pruning saya sisakan seperti biasa. Berapa daun yang saya sisakan paling ujung. Oke, saya langsung mau melakukan untuk pembongkaran lilitan. Terlihat ya kawatnya sudah sedikit mengganggu asupan nutrisi naik ke atas, terlihat di luka kambiumnya. Ini sangat menghambat sekali akan pertumbuhan nanti perkembangan daripada bahan ini. Oke, kita ya untuk akarnya kurang sedikit begitu maksimal. Nah, ini nanti mungkin saya akan berusaha, kita alangkah baiknya sebelum melakukan proses, ada 2 tip untuk nanti ke depan agar akar ini maksimal. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk penanaman di lahan ground, kita usahakan kita tata ya. Seperti ini, akar yang tinggi kita buang. Ini untuk akarnya terlihat kurang begitu bagus, tapi kita berusaha ya nanti untuk penanaman langsung di lahan ground, kita bisa lakukan penataan. Nanti seandainya kalau gagal, kita biarkan dulu biar nanti subur. Kalau ada kita lakukan pengecekan akar gagal, kita bisa lakukan dengan teknik pencangkokan di atas. Kita lakukan pencangkokan di atas sini, seperti halnya mencangkok biasa, kita kasih plastik, kita ikat pakai tali rapiah atau tali kawat bonsai bisa. Nah, kemudian setelah nanti akar keluar, kita bisa tata ulang. Nanti saya akan tunjukkan untuk teman-teman yang proses yang saya ceritakan seperti yang barusan sudah berhasil dan sudah saya pembuatan alur. Nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman. Saya mau coba bongkar yang satunya lagi ya. Saya mau cek seperti apa. Oke, kita bongkar yang satunya lagi ya. Yang bahan satu ini. Saya akan lakukan pruning dulu. Sebenarnya untuk ID bahan bonsai apapun bisa ya kita lakukan teknik penanaman di lahan ground dulu, terus kita cangkok batang di bawahnya, baru kita mengeluarkan proses mengeluarkan akar baru. Nah, untuk ID bahan bonsai apapun saya pernah kemarin sancang juga, terus beringin untuk ficus ya, jenis ficus akan lebih cepat.
Nah, nanti kalau teman-teman mau melakukan penanaman, jangan biarkan terbuka seperti ini ya. Seandainya kita tanam di lahan ground seperti ini, untuk mempertahankan gerak dasar supaya ini biasanya kalau tumbuh subur dia akan kembali lurus ya. Kita beri pemancang yang sekuat mungkin, kita ikat. Jadi di saat dia pertumbuhannya pesat, gerakannya tidak berubah. Malah bisa mungkin ekstrim gini ya, yang naik di atas, yang ini masih bertahan, dia akan dengan mengikuti alamnya mungkin akan bisa lebih maksimal untuk gerakannya. Oke, saya mau mencoba untuk pembongkaran yang satu ini. Oke, seperti ini ya. Nanti akan coba saya tanam di lahan ground. Sudah saya pruning, kita lihat akarnya juga kurang begitu maksimal, tapi akan saya berusaha semaksimal mungkin untuk nanti kedepannya seperti apa setelah subur di lahan ground, baru kita bisa mengambil kesimpulan untuk proses program akarnya. Nah, di situ ada, saya mau coba untuk bongkar satu lagi bahan yang cabangnya sedikit tinggi ya, dari pangkal batang. Ini rencana saya mau bikin sedikit jumbo nanti, nah tapi kita belum tahu ya, tapi saya pernah mencoba untuk pencangkokan cabang di atas dari pangkal bawah itu terlalu naik, jadinya bahan yang agak sedikit besar ya. Nanti saya lihat di bawah, kalau bisa saya lakukan untuk pecah, mungkin akan saya lakukan pecah. Oke, saya mau bongkar yang satu ini. Coba nanti saya akan sedikit melakukan pecah batang ya, rencana ini, karena setel untuk cabangnya terlalu tinggi. Oke, kita lihat ya, ini pas sekali seperti ini ya. Saya berharap nanti untuk pecah batangnya berhasil. Hati-hati untuk pecah batang teman-teman ya, kita harus cari as yang tepat untuk nanti pembagian pecahnya maksimal ya. Saya tidak akan banyak mengurangi untuk akarnya, saya akan lakukan penguraian dulu, nanti baru saya lakukan untuk pecah. Nanti seperti apa pecahnya saya mau mencoba ya ini ya, mudah-mudahan nanti berhasil ya. Oke, saya akan mencoba untuk tip teman-teman yang memberikan untuk pecah batang seperti ini. Kita harus perhatikan juga akar di bawah.
kondisi akar di bawah. Oke, saya mau mencoba membagi dulu untuk nanti pas as tengahnya, biar kita tidak selisih ya untuk ukurannya. Kira-kira oke, saya mau ambil untuk alat pecahnya dulu. Kalau teman-teman tidak punya alat seperti ini, bisa dilakukan dengan pahat. Tapi untuk pengganjal bawahnya usahakan pakai kain ya, biar tidak terluka untuk kulit kambiumnya kalau kita pahat ya. Karena biasanya begini, ke bawah dikasih alas, di bawahnya sini dikasih kain yang tebal, baru kita pahat. Tapi kalau pakai yang seperti ini, saya jamin ini amannya. Tapi ini sedikit kurang lebar ya untuk matanya. Sebenarnya lebar segini lebih enak ya. Saya mau mencoba untuk pecah batang. Mudah-mudahan berhasil ya nanti untuk pembagiannya. Sepertinya pas, paling nanti kita tinggal rapikan. Kalau teman-teman tidak pas as tengah, biasanya kita bisa lakukan pecah 3 dulu. Kita cari aman ya. Nanti tinggal dirapikan pakai karter. Hati-hati ya teman-teman untuk pecah seperti ini. Saya mau lakukan pecah yang sebelahnya, mau mencoba, tapi ini sepertinya kurang sedikit as setengah. Tapi saya akan berusaha coba, nanti ini saya mau maksimalkan.
Ya teman-teman, terlihat ya, ini sangat tinggi sekali ya. Nah, nanti untuk penanamannya kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk tahap awal. Nanti saya sarankan teman-teman, ini siap untuk ditanam di lahan ground ya. Untuk pecah batang yang setinggi ini, penanaman kita harus ekstra ya. Dalam arti ekstra, kita nanti tanam sedemikian rupa karena ini mungkin terlalu ekstrim pecahnya tinggi. Nah, dulu saya juga pernah bikin begini, tingginya sekian pecahnya, dan sekarang sudah lingkar batang hampir 90. Di video saya sebelumnya yang sudah berumur 3 tahun lebih dikit ya, sudah besar, tinggi 90, tapi tetap kita tahap demi tahap untuk pecah, bisa menutup ya pecah ya. Nanti untuk penanaman di lahan ground, setelah kita tanam, saya kasih tataan penimbunan, di atas kita kasih plastik full ya, penutup untuk tertutup media tanamnya. Setelah kita siram, kita tutup full, kita kasih lubang kecil-kecil agar kelembapan terjaga pertama, karena kedua ini cuacanya ekstrim. Dan nanti kita tunggu kalau ini sudah kering, nanti kita bisa balut pakai lap yang basah nyampe di atas gini ya. Biasanya kegagalan teman-teman, posisi pecah tinggi seperti ini, kering terus mengelupas untuk kulit kambiumnya. Jadi kita tutup balut pakai kain yang tebal sekian, tidak apa-apa, agar kelembapan terjaga, tidak langsung terkena sinar matahari. Kalau terkena sinar matahari, pembagiannya tidak pas, apalagi ada kulit yang terkelupas seperti ini. Ini kalau terkena panas akan membuka ya. Oke, akan saya tunjukkan untuk teman-teman proses yang awal kita bahas ya, untuk bahan yang ini. Seandainya nanti gagal untuk proses seperti yang kita inginkan, gagal, kita bisa cangkok. Saya akan tunjukkan yang sudah berhasil ya seperti apa. Oke, kita langsung menuju ke lokasi saja. Di Bucil. Nah, nanti rencana saya mau tanam di sini untuk bahan tadi akan saya jadikan satu blok ya. Untuk teman-teman saya sarankan untuk penanaman di bahan bonsai apapun, kalau bisa waru jadikan satu blok sama waru. Untuk beringin kimeng jadikan satu blok beringin kimeng, karena apa, kerakusan setiap di pohon itu lain-lainnya. Jadi untuk seandainya waru sama beringin kimeng, tentunya pembesaran batang sama ragusnya cepat waru ya. Jadi akar biasanya kalau berdekatan di sini kita tanam waru, di sebelahnya kita tanam di pohon yang lain. Kalau ragus yang waru, biasanya waru dia akan naik ke dinding ground sebelahnya. Jadi kita blokkan jadi satu seperti ini. Ini nanti ada 6 dinding ground susulan. Nah, di sebelahnya juga waru. Nah, ini dia untuk bahan proses yang seperti saya kerjakan tadi. Ini dulu sama ya, kemarin sudah saya update untuk teman-teman untuk videonya. Bahannya seperti itu juga. Saya tanam di sini. Kemudian pas saya cek akarnya tidak sempurna, saya lakukan pencangkokan di pangkal sini, mengeluarkan akar baru. Demikian rupa saya tata. Kemudian setelah maksimal akarnya, pangkal batang bawahnya ini sudah saya potong kurang lebih 2 hari yang lalu. Terus saya lakukan untuk pembuatan alur. Kita lihat dari sini, kita akan lebih mudah untuk program akar ya, seandainya kita cangkok pangkal batang di bawah. Nah, ini dia untuk contohnya yang sudah ada, yang saya proses. Oke teman-teman, kiranya cukup sekian dulu. Ini tadi saya update untuk gerak dasar bahan bonsai waru yang sudah saya kasih gerak dasar untuk siap masuk ground.
nanti akan selalu saya update untuk perkembangannya seperti apa untuk ke depan. Mudah-mudahan ini memberi motivasi semangat untuk teman-teman semua ya, terus belajar dan terus berkarya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.